Shalom Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan. Selamat Hari Rabu Abu. Sebelum mulai kita ibadah, mari kita bersaat teduh pribadi. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Di dalam riuhnya hidup dan rapuhnya diri, kami datang kepadamu ya Allah, Sang Pemulih kehidupan. Di dalam gelapnya malam dan kelamnya dunia, kami datang kepadamu ya Allah, Sang Surya kehidupan. Umat yang terkasih, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita merayakan Rabu Abu yang menjadi awal dari ziarah di masa Prapaskah. Masa ini menjadi momentum untuk memeriksa dan membersihkan diri kita dari segala dosa dan kesalahan maupun berbagai bentuk kepalsuan diri. Rendahkanlah diri kita untuk merasakan rahmat-Nya, bukalah hati kita untuk mendengarkan sabda-Nya, agar kita mampu menolak saleh yang salah, menjawab panggilan pertobatannya, dan merasakan cara pemulihan Tuhan yang tidak dapat kita pahami oleh karena keajaibannya. Kembali
Mari umat yang dikasihi Tuhan, kita persiapkan hati pikiran kita untuk mendengarkan, merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, di dalam setiap pengalaman kehidupan kami, Tuhan senantiasa merangkul kami dengan kasih-Mu. Dan saat ini ya Tuhan, kami rindu merasakan rangkulan kasih Tuhan melalui pemberitaan, perenungan firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati setiap kami, agar kami bisa mengerti apa yang Tuhan kehendaki untuk bisa kami lakukan dalam keseharian kami. Karena itu berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan bahkan melakukannya. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab kita diambil dari Matius pasal 6 ayat 1 sampai 6, dilanjutkan ayat 16 sampai 21. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu, seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ayat 16, dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, tema dalam ibadah Rabu Abu kita pada saat ini adalah menolak saleh yang salah. Saleh dalam KBBI artinya taat dan sungguh-sungguh dalam menjalankan ibadah. Saleh juga berarti suci dan beriman. Dengan demikian kita bisa melihat saleh yang berkaitan dengan ketaatan dalam menjalankan ibadah, juga dalam pengertian iman kepada Tuhan. Ketika kita memperhatikan tentang makna kesalehan ini, sebenarnya bermakna baik. Namun pertanyaan selanjutnya adalah, kenapa tema kita saat ini menolak saleh yang salah? Kesalehan seperti apa yang baik dan benar? Apakah kesalehan yang sebenarnya bermakna baik, dasarnya baik dan benar, bisa salah? Kesalehan seperti apa yang salah? Kalau kita lihat dalam Matius 6 ayat 1 sampai 6, yang dilanjutkan ayat 16 sampai 21 yang tadi kita baca dan kita dengar,
Yesus memberikan penekanan tentang pentingnya kesalehan yang tidak diketahui oleh banyak orang. Di awal Tuhan Yesus menekankan, janganlah kamu melakukan kewajiban agamamu supaya dilihat mereka. Tentang memberi, Yesus mengungkapkan, jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya mereka dipuji orang. Dalam Matius 6 ayat 3-4 dikatakan lagi oleh Tuhan Yesus, tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu, hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat akan membalas kepadamu. Kemudian tentang berdoa, Yesus mengungkapkan, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Kemudian tentang berpuasa, Yesus mengungkapkan lagi, tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Ibu bapak saudara yang kasih Tuhan, kalau kita perhatikan konteksnya pada masa itu, kenapa Tuhan Yesus melarang orang memperlihatkan ritual ibadah atau keagamaan di depan banyak orang pada saat itu? Sebenarnya ada apa? Ternyata kalau kita perhatikan konteksnya, misalnya terkait dengan pemberian sedekah, dalam kitab orang Yahudi dituliskan, memberikan sedekah ternyata bisa melepaskan orang dari maut dan menyelamatkan kehidupan dia. Dalam kitab Yahudi lainnya juga dikatakan bahwa ternyata bersedekah bisa menghapuskan dosa. Selain motivasi untuk mendapatkan pahala, mereka bersedekah agar bisa dipandang sebagai orang-orang yang bajik dan mendapatkan pujian dari orang lain. Itu soal sedekah. Dan soal doa, bagi ahli Taurat dan orang Farisi, mereka sangat mementingkan doa di tempat umum, di rumah ibadat, di lorong-lorong jalan. Mereka tidak senang berada di bait suci terlalu lama, dan mereka ingin supaya orang lain bisa melihat upacara doa mereka di jalan-jalan, di perampatan jalan, dan mereka berharap supaya orang yang melihatnya bisa memberikan pujian. Oh, betapa salehnya mereka, betapa religiusnya orang yang berdoa di tengah jalan tersebut. Dan ketika ada pujian, maka menjadi satu kebanggaan tersendiri bagi pemimpin orang Yahudi pada saat itu. Dan yang ketiga, ibu bapak, soal berpuasa. Terkait dengan puasa, dalam peraturan yang dibuat oleh orang Farisi pada masa itu, puasa punya tempat yang penting bagi orang Yahudi. Mereka berpuasa biasanya setiap Senin dan Kamis. Puasa dipandang sebagai perbuatan yang saleh dan juga punya pahalanya. Dan orang-orang pada saat itu beranggapan bahwa dengan berpuasa maka membuat Tuhan akan lebih berkenan kepada mereka. Mereka pun suka memamerkan diri ketika sedang berpuasa. Ada orang-orang yang menghitamkan sudut mata mereka dengan arang atau membuat coretan hitam di mata supaya terlihat betapa berat penderitaan yang dirasakan ketika mereka berpuasa. Disitulah kita melihat ada satu kesamaan yang ingin ditekankan oleh Tuhan Yesus baik tentang berdoa, memberi sedekah maupun berpuasa, yaitu jangan dilihat oleh orang lain atau dilakukan di depan banyak orang. Kenapa demikian Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan? Apakah secara harafiah kita nggak boleh mempraktekkan ritual keagamaan di depan orang lain? Atau kita nggak boleh sampai diketahui oleh banyak orang ketika berdoa, ketika memberi, ataupun ketika berpuasa dan melakukan ritual keagamaan lainnya? Di sini apa yang Tuhan Yesus tekankan ternyata bukan tentang kesalehan yang tersembunyi atau dilihat seberapa banyak orang. Namun yang Tuhan Yesus ingin tekankan adalah tentang motivasi kesalehan yang kita lakukan. Apa yang jadi motivasi dan tujuan kita ketika kita berdoa, ketika kita memberi sedekah,
ketika kita berpuasa dan melakukan berbagai ritual keagamaan lainnya? Apa motivasi dan tujuannya? Karena ketika kita mengharapkan balasan, pamrih, pujian dari setiap praktek atau ritual keagamaan yang kita lakukan, artinya kita tengah mempraktekkan kesalehan yang salah. Ritual keagamaan, ibadah, kesalehan yang kita wujudkan adalah bentuk pengabdian kita kepada Tuhan, bukan justru untuk menyenangkan diri kita atau mencari keuntungan pribadi. Kesalehan bukanlah pertunjukan lahiriah, namun tentang penghayatan relasi kita dengan Tuhan. Tuhan yang seharusnya jadi fokus utama, bukan tentang diri kita sendiri, bukan mencari untung diri kita sendiri. Selama ini Ibu Bapak Saudara yang kasih Tuhan, apa yang ada dalam benak kita ketika kita beribadah, berdoa, melayani, memberikan sedekah, memberikan persembahan, berpuasa? Apa yang ada dalam benak kita? Apa motivasinya? Apa tujuannya? Apakah selama ini kita mengharapkan ada yang memuji kita, atau kita mengharapkan pamrih atau balasan yang baik kepada kita ketika kita melakukan segala kegiatan peribadahan kita? Oh, saya berdoa, berpuasa sepanjang hari semalam suntuk diketahui banyak orang, supaya orang melihat saya saleh, religius, saya benar di hadapan Tuhan. Saya memberikan persembahan supaya Tuhan bisa berkali-kali lipat membalaskan kepada saya. Apa yang jadi motivasi kita selama ini? Atau saya beribadah, tapi saya cari yang menyenangkan saya. Saya cari yang khotbahnya bisa bagus sekali. Saya cari musiknya, gedung gereja yang bagus. Kita lupa bahwa ibadah fokus utamanya adalah pengabdian kita kepada Tuhan. Tapi yang kita cari adalah hal-hal yang menyenangkan diri kita sendiri. Bukan Tuhan yang jadi fokus utama, melainkan diri kita sendiri. Ketika ibadah atau kesalehan kita anggap sebagai transaksional kepada Tuhan, kita mengharapkan keuntungan pribadi dari Tuhan, maka artinya sekali lagi ada yang salah dari kesalehan atau ibadah kita kepada Tuhan. Kita beribadah, berdoa, memberikan sedekah, memberikan persembahan, berpuasa, melayani, melakukan berbagai ritual keagamaan lainnya adalah sebagai bentuk ungkapan syukur kita kepada Tuhan, bentuk penyembahan, pengabdian kita kepada Tuhan. Itulah wujud ibadah kita, abdi kita kepada Tuhan. Dalam pelayanan kita, apa motivasi kita melayani atau berbuat baik kepada sesama? Apakah benar-benar sebagai wujud saya mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan? Bukan semata saya mengharapkan apa yang terbaik dari Tuhan dari apa yang saya lakukan. Bukankah Tuhan sudah terlebih dulu memberikan yang terbaik bagi kita? Sehingga wujud syukurnya adalah kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan melalui segenap ibadah, segenap hal yang kita lakukan kepada Tuhan. Di dalam masa awal Prapaskah ini, Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, yaitu Rabu Abu saat ini, kita diajak untuk menghayati kembali bagaimana sikap kita, motivasi kita di hadapan Tuhan. Melihat kembali apa motivasi ibadah kita, doa kita, tujuan kita memberikan persembahan, tujuan kita melayani, tujuan kita berbuat baik, mengasihi sesama. Apakah fokus utamanya adalah untuk memuliakan Tuhan atau justru memuliakan diri kita sendiri? Momen Rabu Abu ini menjadi momen bagi setiap kita untuk menjalani pertobatan, penyesalan akan dosa, introspeksi diri serta pendekatan diri kepada Tuhan. Di dalam momen Rabu Abu ini, kita juga nanti akan menggunakan visualisasi simbol abu. Abu menjadi simbol kefanaan, keterbatasan kita sebagai manusia. Kita berasal dari debu, suatu saat akan kembali menjadi debu. Betapa kita sangat bergantung pada pencipta kita, yaitu Allah. Kiranya Tuhan terus memampukan kita dengan hikmat Tuhan, mewujudkan kesalehan kita dengan motivasi yang baik dan benar dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan memberkati kita semua. Amin.
Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, maka marilah dengan kerendahan hati kita mengakui kesalahan kita di hadapan Tuhan. Selidikilah ya Allah, dan kenalah hatiku. Pujilah dan kenalilah segenap pikiranku, dan lihatlah jika ada jalan-jalanku sesat, tuntunlah aku di jalan yang kekal. Selidikilah ya Allah, dan kenalah hatiku. Pujilah dan kenalilah segenap pikiranku, dan lihatlah jika ada jalan-jalanku sesat, tuntunlah aku di jalan yang kekal. Selidikilah kami ya Allah, dan kenalah hati kami. Kami seringkali gagal mengasihi Tuhan. Hidup kami bukannya menjadi teladan, malah menjadi batu sandungan. Kesalehan terkadang menjadi topeng untuk menutupi kesalahan kami. Bahkan diam-diam kami ikuti jalan orang curang demi hati dan jiwa yang senang, padahal jalan di depan menuju jurang. Ampunilah dan kasihanilah kami ya Tuhan. Kasihani aku ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskan pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Ibadah kami kepadamu Tuhan terkadang tidak tulus. Kami seolah beribadah padahal terkadang kami sekadar menonton sebuah pertunjukan. Kami merasa bersekutu dalam ibadah yang sama padahal kami tidak berbakti pada jam yang sama. Kami merasa menghadap Engkau dalam ibadah, namun hati, pikiran, hidup kami tidak terarah kepada Tuhan. Ampunilah dan kasihanilah kami ya Tuhan. Kasihani aku ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskan pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar.
kami telah berkomitmen merawat kehidupan secara khusus di masa pandemi COVID-19 ini. Namun terkadang kami mengancam kehidupan sesama kami. Kami mengabaikan bahkan meremehkan protokol kesehatan. Kami percaya akan pemeliharaan Tuhan, namun terkadang kami gentar untuk berbagi karena takut kehabisan. Ampunilah dan kasihanilah kami ya Tuhan. Kasihani aku ya Allah, menurut kasih setiamu, hapuskan pelanggaranku, menurut rahmat-Mu yang besar. Allah Bapa yang rahimi, kami terkadang menutup hati, mata, dan telinga kami, lari dari panggilan Sang Cinta, agar kami berbalik arah, berlutut dan berserah, mengakui dosa dan berusaha untuk berubah, sebab kami tahu jalannya tidak mudah. Namun biarlah abu yang menjadi simbol kefanaan diri kami, mengingatkan kami akan hakikat diri, bahwa kami berasal dari debu, dan akan kembali menjadi debu. Hidup kami sementara, dan kelangsungannya hanya bergantung pada kebaikan hati Allah. Mampukan kami ya Tuhan, untuk berani dan berusaha memperbaiki diri dalam pertobatan yang sejati. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, kita berasal dari debu, mengingatkan kerapuhan kita, dan kita pun akan kembali menjadi debu. Bagi kita yang mau menyatakan pertobatannya di hadapan Allah dan sesama, di gereja maupun di rumah, marilah kita dengan penuh kesungguhan hati, kita mengungkapkan secara bersama-sama. Kami adalah debu dan akan kembali menjadi debu. Namun karena belas kasih dan pertolongan-Mu ya Allah, kami dapat bertahan hingga saat ini. Mampukan kami ya Allah untuk dapat menghidupi pertobatan kami, meninggalkan cara hidup kami yang lama dan tidak berkenan di hadapan Tuhan, dan berkomitmen untuk menjadi manusia yang lebih baik dari waktu ke waktu.
bangkit berdiri, mari kita menyambut berita anugerah. Dalam kerendahan hati memasuki masa Prapaskah, ingatlah pengampunan dan pemulihan Tuhan dalam Yesaya 1 ayat 18. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Umat yang dikasihi Tuhan, karena itu jalanilah masa Prapaskah dengan hidup saleh yang benar dan menyatakan Kristus dalam hidupmu. Di dunia yang penuh cemar antara sesamamu, hiduplah saleh dan benar, nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu. Sampaikan firman dengan hati teguh, nyatakan Yesus dalammu. Hidupmu kitab terbuka, dibaca sesamamu. Apakah tiap pembacanya melihat Yesus dalammu? Nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu. Sampaikan firman dengan hati teguh, nyatakan Yesus dalammu. Hiduplah kini baginya, berjiwa tetap teguh. Bimbinglah orang tercela, melihat Yesus dalammu. Nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu. Sampaikan firman dengan hati teguh, nyatakan Yesus dalammu. Umat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, Syukur kepada Allah, terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Lanjutkanlah kehidupanmu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah Tritunggal merengkuhmu dengan kehangatan cinta kasih-Nya dan meneguhkanmu dalam menapaki kembaramu. Hosiana, amin. Hosiana, 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 amin, amin, amin. Ibadah telah selesai. Mari kita sejenak bersatu doa pribadi. Satu doa dimulai. Satu doa selesai. Selamat hari Rabu Abu. Tuhan Yesus memberkati.